Ada sebuah kabar yang mengatakan kalau brand China itu bakal membantai brand kamera Jepang di tahun 2024. Dan menurut gua, prediksi ini cukup masuk akal. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah topik yang menurut gue menarik, di mana ada pembahasan yang mengatakan kalau brand kamera dari Cina itu kemungkinan besar bakal mengalahkan brand-brand kamera dari Jepang start di 2024. Sebenarnya ide topik ini bukan ide original gue ya, makanya dari awal juga gue udah sebut kalau ini kayak kabar gitu ya, kayak rumor. Cuman sebenarnya video ini gue buat juga memang terinspirasi dari videonya Andrea Pizzini. Kalau kalian tahu di YouTube, itu adalah orang yang ngurus Sony Alpha Rumors sebenarnya. Jadi opininya lumayan valid di beberapa penjabaran gitu ya. Dan justru setelah gue nonton video dia dan gue pikir-pikir lebih lanjut, gue rasa gue justru malah semakin yakin dengan statement ini gitu. Ada alasan-alasan yang mungkin belum dia jabarkan di sana. Justru gue kayak ngelihat dari perspektif gue sendiri, kayaknya ini hal yang sangat masuk akal dan sangat mungkin terjadi. Dan kalian harus ikutin video ini karena gue pengen tahu juga nantinya pendapat dari kalian setelah akhir video ini. Sama kemungkinan besar setelah kalian nonton video ini, gue yakin kalian akan mulai mempercayai hal serupa juga. Alasan kuat yang pertama kenapa brand kamera Cina itu kemungkinan bakal mengalahkan brand kamera Jepang adalah karena udah ada beberapa kemunculan indikator juga. Yang pertama itu adalah brand lensa dari China. Itu entah kenapa tiba-tiba kayak naik banget industri lensa gitu ya. Tiba-tiba brand-brand Cina itu ngeluarin lensa-lensa autofocus dengan ya kualitas produksi yang bener-bener cakep. Banyak banget kalau gue sebutin. Di sini ada Viltrox, Sirui, TT Artisan juga ngeluarin, lalu dari Meike juga keluar lensa autofocus. Sama terakhir kemarin yang menurut gue paling gokil, karena sebelumnya gue udah trust banget juga sama brand lensa yang satu ini di manual lensnya. Brand Laowa itu juga ngeluarin lensa autofocus dengan angka yang gokil juga. Kemarin kalau nggak salah 10 mm f2.8 gitu ya. Bener-bener gila gitu dan inovatif banget. Apalagi kalau kita lihat Laowa sendiri di lensa manualnya juga punya breakthrough yang lumayan kuat, termasuk mereka itu yang bikin prop lens. Kalau kalian pernah lihat lensa yang panjang gitu ya buat ngelens makro buat produk atau konsep-konsep video tertentu, itu adalah Laowa prop lens gitu. Dan mereka ngeluarin lensa autofocus juga kemarin, yang menandakan kalau industri si lensa ini di China itu udah bener-bener gede. Lalu kualitas optiknya untuk lensa dari brand-brand ini itu udah bener-bener stand out. Kualitas optiknya cakep-cakep banget. Bisa diadu dengan brand-brand Jepang, bahkan brand-brand native dari kameranya sendiri. Kayak salah satu yang gua rasain paling gokil otomatis dari Viltrox gitu ya. Lensa-lensa dari Viltrox itu menurut gue bisa diadu dengan lensa-lensa G-Master, dengan lensa-lensa Fujifilm XF gitu ya, tapi dengan fraction of a price gitu. Fraction of the price, maksudnya lensa Jepang yang ori gitu ya, yang kualitasnya setinggi itu, harganya bisa 3 kali lipat dari lensa yang kualitasnya sama diproduksi oleh Viltrox gitu. Yang membuat gambaran kalau industrinya itu bakal bener-bener ya mulai mengganggu banget gitu. Brand-brand Jepang bakal terganggu oleh brand-brand dari Cina ini. Lalu alasan kedua yang menurut gua lumayan kuat juga adalah beberapa brand Cina, atau mungkin di sini gua akan kasih spesifik satu gitu ya. Brand Cina itu udah memberi statement kalau mereka siap untuk mengeluarkan kamera mirrorless. Brand yang jadi contoh kasus di sini adalah brand TT Artisan. TT Artisan itu beberapa bulan lalu udah mengklaim kalau mereka lagi mendevelop sebuah kamera mirrorless dan siap untuk mengeluarkan kamera mirrorless. Oke, startingnya satu, tapi kita nggak tahu arahnya bakal kemana gitu. Startingnya si TT Artisan ini. Dan maksud gue gini, TT Artisan udah bikin lensa, udah bikin optik yang cakep banget. Kemarin dia udah bikin lensa autofocus juga, yang berarti mereka ngerti dengan sistem kamera autofocus gitu kan. Dan sekarang mereka kalau bikin kamera, mereka tinggal develop mountingnya sendiri yang native punya mereka, dan opsi lensanya mereka udah punya gitu, pabrikan lensanya. Jadi bukan tidak mungkin mereka mendevelop mounting sendiri dan nantinya
ya bisa jadi satu ekosistem dari sebuah brand kamera China gitu. Bukan tidak mungkin. Justru itu jadi gambaran yang kuat banget. Sama alasan ketiga yang menurut gue lebih kuat lagi adalah brand China itu udah banyak bikin kamera. Udah capable dan udah banyak bikin kamera. Mungkin kalian bisa berargumen, Bang, tapi kan kamera-kamera Cina itu banyak yang gagal. Kayak Xiaomi Yi pernah bikin kamera dengan Xiaomi Yi Y1, lalu dari Yongnuo juga ada kayak Yongnuo YN455 yang bahkan kalau nggak salah pakai operating systemnya itu Android gitu ya. Inovatif, tapi ya barangnya gagal gitu, nggak kedengeran lagi sekarang. Dan gue setuju sama statement tersebut. Gue setuju banget karena kita bisa lihat kayak Xiaomi Y1 tadi dia mengadaptasi mountingnya EF kalau nggak salah, mountingnya Canon dengan sensor padahal dia pakai sensor Micro Four Third kalau nggak salah gitu ya. Tapi ya agak-agak membingungkan gitu, mountingnya bisa full frame lalu dia mengadaptasi mounting yang ada, dan karena dia mirrorless dia pakai mounting DSLR full frame, otomatis flange distance-nya juga nggak masuk. Lalu yang YN455 juga dia mengadaptasi mounting yang udah eksis gitu ya, Micro Four Third. Mengadaptasi mounting yang udah eksis dan mungkin ya dari segi development-nya jadinya nggak begitu jelas gitu ya. Jadi ada beberapa limitasi, jadi ada beberapa blunder, dan menurut gue itu yang memang terjadi di brand Cina sebelumnya gitu ya untuk kamera mirrorless. Tapi kita nggak boleh mengelak kalau kamera-kamera brand Cina itu sebenarnya udah beredar di pasaran dengan market, apa ya bilangnya ya, dengan penguasaan pasar atau penguasaan market tuh yang kuat gitu. Contohnya, kalau kita lihat contoh paling gede mungkin yang paling gampang, DJI itu adalah brand China gitu. Itu adalah brand Cina, dan kalau kalian nggak tahu, DJI juga udah pernah masalah dengan US government gitu ya untuk permasalahan drone-nya. Tapi kita bisa lihat brand DJI ini adalah brand drone paling kuat yang jelas-jelas nggak ada saingannya lagi gitu. Kayak dari Amriknya sendiri dulu sempat ada kalau nggak salah, gue lupa lagi namanya, Skydio resmi keluar dari pasar drone prosumer gitu ya, karena kalah, nggak bisa bersaing dengan DJI walaupun udah bermain dengan pelarangan atau banning si DJI ini di Amerika, tapi masih kalah. Lalu paling saingan yang paling deketnya adalah Autel Robotics yang merupakan brand China juga sebenarnya gitu ya. Jadi kuat banget gitu. Dan kalau kita ngomongin si DJI sendiri lebih luas lagi, sekarang kita lihat pasar action cam. Pasar action cam itu nggak dimainkan sama brand Jepang gitu. Brand Jepang tuh bener-bener nggak kuat di pasar action cam. Action cam itu ada brand GoPro yang mungkin paling kuat sekarang gitu ya, dan itu adalah brand Amrik. Dan lawannya yang sekarang udah mulai mengganggu GoPro mati-matian itu adalah Insta360 yang merupakan brand China, dan juga si DJI yang merupakan brand China juga gitu. Jadi ya kalian kalau ngeliat action cam sekarang udah rata-rata brand China gitu ya. Kalau nggak Insta360 ya si DJI gitu ya. Atau ya mungkin kalau ada orang yang masih pakai GoPro masih banyak gitu ya. Cuman GoPro pun sekarang udah ketar-ketir gitu ya. Udah mulai terancam banget dengan inovasi-inovasi yang ditawarkan sama brand China gitu. Kayak Insta360 deh, gila. Untuk kamera 360 mereka berkuasa. Untuk action cam sekarang mereka punya S Pro yang kemarin juga gokil banget, termasuk ke dalam kamera yang paling kita rekomendasikan di segmen action cam gitu ya. Sama mereka juga punya yang inovatif banget sih, Go 3 gitu, Insta360 Go 3. Jadi brand China ini memang berani untuk mengeluarkan produk-produk yang inovatif gitu, yang kreatif, yang berbeda dari produk-produk sebelumnya. Dan menurut gue itu yang bisa mengancam brand kamera-kamera Jepang. Dan itu juga argumen yang dikeluarkan sama si Andrea Pizzini, dan gue sangat setuju akan hal tersebut dengan melihat kondisi pasarnya saat ini gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat kemarin keluar kamera compact DJI juga, Osmo Pocket 3 itu jelas-jelas membantai lawannya dari brand Jepang. Jepangnya itu ngeluarin Sony itu ZV-1F yang masih kelihatan tradisional gitu ya. Yang agak inovatif, agak berbeda itu ada Canon V10, tapi ya kita bisa lihat implementasinya agak sembarangan gitu ya. Kayak kelebihannya apa? Oh, kelebihannya menggunakan mic internal yang lebih bagus. Udah gitu, sama konsep bentuknya aja. Tapi kita lihat kualitas gambar yang dikeluarkan gitu ya, kita bawa buat vlogging, ya nggak ada tai-tainya sama si DJI
Osmo Pocket 3 gitu. Jadi bener-bener udah terdisrupt banget pasarnya, udah mulai dimasukin sama brand China. Itu begitu kuat sampai pasar brand Jepang akan sangat terganggu. Dan mungkin di 2024 ini bakal jadi gongnya gitu. Kita lihat nanti. Tapi nggak selesai di situ. Gue masih ada beberapa contoh yang lebih gokil juga yang mungkin bisa jadi gambaran perspektif kenapa ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Dimana kita masuk lagi ke brand DJI. Emang dia salah satu pemain kuatnya di sini. DJI itu punya sistem kamera bernama Zenmuse. Kemarin yang terakhir itu keluar Zenmuse X9. Seingat gue ya, paling akhir. Tapi kalau misalkan ada yang versi barunya boleh dikoreksi. Tapi ada Zenmuse X9. Dan Zenmuse tersebut adalah kamera yang diimplementasikan di kamera cinema DJI Ronin 4D. Jadi dia bentuknya modul doang, modul kamera kecil diimplementasikan di kamera cinema DJI Ronin 4D sama DJI Inspire 3. Kalau penyebutan DJI sama DJI gue suka terbalik-terbalik, maafin gitu ya. Tapi gue lagi berusaha untuk membenarkan. Cuman ya itu, dia punya sistem kamera yang kameranya itu kualitasnya nggak main-main. Dan untuk DJI Zenmuse ini, dia punya mounting yang dia develop sendiri. Gue nggak tahu secara original ini punyanya DJI atau kayak dia ngambil dari terinspirasi mana, lalu mereka develop sendiri gitu ya. Tapi ada klaim kalau ini memang didevelop secara independen oleh DJI. Namanya adalah DL mount gitu ya. Dan itu yang dipakai sama si Zenmuse ini. DJI juga ngeluarin lensa untuk Zenmuse ini. Ada 3 kalau nggak salah DL mount ini. Dan itu menunjukkan kalau mereka punya sistem atau ekosistem mounting sendiri gitu ya di brand China gitu. Jadi eksis. Dan belum lama, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, Viltrox itu announcing 3 jajaran lensa untuk DL mount ini gitu loh, untuk DJI Zenmuse ini, untuk DJI Ronin 4D atau DJI Inspire. Viltrox yang ngeluarin. Jadi kita bisa lihat kalau di sini udah mulai ada aliansi juga dari brand China gitu ya, DJI dengan Viltrox gitu yang membuat lensanya. Walaupun lensanya belum gua lihat di store-nya Viltrox official belum ada ya. Tapi mereka udah announce produknya mungkin sudah dalam development atau udah jadi, tinggal tunggu gongnya doang gitu ya. Karena secara gambar juga udah ada gitu. Gambar si lensa Viltrox ini udah ada. Gua waktu lihat itu di thenewcamera.com dan kalau nggak salah lensanya itu dipamerkan di satu event kamera gitu dan udah eksis gitu. Maksud gua memang pemain besarnya kalau dari penjabaran gua ini pemain besarnya adalah si DJI sama si Viltrox ini gitu ya. Untuk lensa juga Viltrox emang yang lagi paling gokil sekarang. Cuman maksud gue industri manufacture di China itu kan emang gede banget. Jadi start dari situ itu bisa jadi snowball effect di mana brand kamera China akan berkuasa lagi gitu, bakal gede lagi. Kita nggak tahu, mungkin dari brand-brand yang gede sekarang, mungkin nanti kameranya TT Artisan bakal gila banget. Mungkin dari Viltrox, mungkin dari DJI yang memang sekarang udah gede juga, mungkin mereka bakal ngeluarin gebrakan gede gitu kan. Karena mereka udah punya sistemnya. Cuman sekarang kameranya masih high-end aja nih. Bisa aja nanti ada Zenmuse yang atau si Zenmuse ini sistemnya didevelop ke dalam bentuk mirrorless gitu kan, bisa aja, kita nggak tahu gitu. Lalu bisa aja nanti keluar brand-brand baru lagi dari China gitu kan, atau bisa aja brand-brand lama akan bangkit lagi, kayak termasuk tadi Xiaomi dan juga Yongnuo. Apalagi Xiaomi juga sekarang tiba-tiba ngeluarin mobil gitu ya. Tiba-tiba brand satu ini mendisrupt pasar otomotif gitu ya. Dan bukan tidak mungkin kamera akan mengalami hal yang serupa gitu. Dan memang gambaran besar industrinya sendiri yang bisa kita lihat jadi contoh itu adalah industri otomotif, industri mobil. Orang bilang ya brand Cina tuh mobil kurang gitu loh. Kita dengar tadi mungkin juga kalian dengar kamera Cina mungkin kurang gitu dari segi reputasi. Tapi begitu kalian dengar DJI gitu ya, DJI Insta360, mereka gila-gila gitu. Mereka adalah salah satu pemain pasar yang kuat sekarang di ranahnya masing-masing. Dan kalau kita lihat otomotif, semua orang meremehkan brand mobil Cina. Tapi lihat sekarang, brand otomotif yang cukup mengungguli di satu segmen pasar tertentu, brand China. Wuling masuk, sekarang ada, selain Wuling ada apa lagi sih? Banyak banget kayak Chery Omoda, gue juga sempet keracunan, Omoda ada yang AWD gitu ya. Chery, Wuling, lalu katanya pengen masuk lagi GWM, BYD yang salah satu pemimpin pasar EV di dunia. Dan itu terjadi di otomotif. Apakah kita harus menutup mata kalau ini nggak bakal terjadi gitu di kamera? Menurut gua
cukup naif gitu. Menurut gua ini sangat possible buat terjadi di brand kamera, dan menurut gua ini bukan hal yang buruk juga. Menurut gua dengan dorongan inovasi dari brand-brand China ini, ya harusnya brand Jepang juga semakin terancam dan semakin menawarkan hal-hal yang lebih oke lagi ke depannya gitu. Jadi gua balik lagi lah. Ini menurut gua adalah perspektif yang sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Cuman ya kita lihat bagaimana kebenarannya atau realitanya nanti di tahun 2024. Minimal kita lihat dulu untuk sistemnya DJI ke depannya seperti apa, sama untuk si TT Artisan ini kalau misalkan memang udah ngeluarin kamera mirrorless-nya. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar brand kamera China ini. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar, karena gue pengen denger juga dan mungkin pasti dari kalian juga punya perspektif yang berbeda-beda dan seru-seru. Mari kita diskusikan semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bisa sedikit mengisi waktu kalian. Semoga bisa jadi referensi juga. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh juga di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.